Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, berkata demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini kita sudah melewati masa pandemi selama berbulan-bulan. Kita melewati pandemi kurang lebih sejak bulan Maret 2020. Semua serba terbatas dan tidak ada yang boleh berada dalam kerumunan. Ketika aktivitas harus dilakukan di dalam rumah, harus ada protokol kesehatan yang ditetapkan. Dan bagi yang berpergian atau melakukan tugas-tugas khusus harus melewati tahapan rapid atau harus swab, yang mungkin bagi sebagian orang akan membuat sangat tersiksa, bagaikan ditindas oleh keadaan. Hal-hal yang terbilang tidak biasa itu dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Walau kita sudah masuk kepada tahap atau masa new normal, tetapi hingga hari ini kita menunggu vaksin agar bisa beraktivitas seperti semula. Kita masih menunggu agar Tuhan memulihkan keadaan kita yang sempat membuat kita takut dan cemas. Bagi orang yang berada dalam tekanan, berita kelepasan itu menjadi berita yang dinanti-nantikan. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagi orang yang berada dalam tekanan, dalam penindasan, selain kebebasan dan kemerdekaan. Bila ada pilihan-pilihan lain selain kebebasan, sudah dapat dipastikan umat pasti memilih untuk bebas. Tak ada orang yang bertahan hidup dalam penindasan. Penindasan akan membuat kehidupan tidak berkembang. Ada keterhambatan, serba dibatasi, serba diawasi oleh para penindas. Terlepasnya kehidupan dari berbagai ikatan-ikatan yang membelenggu adalah sebuah mimpi indah bagi umat. Hal inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel. Menjadi perenungan kita pada hari ini, pada malam Natal ini, bahwa karya Yesaya sebagai seorang nabi
dimulai ketika ia menerima penglihatan dari Tuhan di dalam bait Allah. Bagian ini diawali dengan ungkapan janji di ayat 23. Tetapi tidak selamanya ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan. Zebulon dan Naftali adalah dua suku Israel Utara yang pada tahun 733 sebelum Masehi, Raja Asyur Tiglat-Pileser pernah menjadikan tanah mereka sebagai wilayah Asyur. Orang-orang tinggal diancam dan ditawan oleh Asyur. Keadaan ini membuat umat tidak bebas, tertekan, dan menderita. Nabi Yesaya datang dengan seruan yang sangat melegakan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kalau selama ini umat berada dalam penindasan, bagaikan berada dalam kegelapan, ada keterbatasan, tidak dapat menghirup udara bebas, ditekan, diancam. Kemudian terdengarlah seruan Tuhan bagi umatnya, bahwa mereka akan melihat terang yang besar. Bagi yang hidup bagai di lembah kekelaman, serba sulit, maka terang akan bersinar di atas mereka. Ungkapan yang simbolik ini berarti mereka melihat kekuasaan Tuhan yang membawa mereka keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. Ada tanda kepedulian Tuhan yang besar kepada umatnya, dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah lepas dari pergumulan hidup. Karena pergumulan adalah bagian dari kehidupan. Bisa datang silih berganti dalam berbagai bentuk. Datangnya pun kadang-kadang tidak terduga. Pergumulan itu seperti badai yang menggoncangkan. Apakah saat itu kita angkat tangan untuk menyerah, atau angkat tangan menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya pasti angkat tangan dan menyerahkannya kepada Tuhan, supaya Tuhan bertindak seperti pengalaman umat ketika zaman Nabi Yesaya ini. Ketika mereka dalam tekanan di pembuangan, ada berita yang menggembirakan, lalu ada kabar keselamatan bahwa gelap akan berganti menjadi terang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keadaan yang sulit akan berubah. Karena dalam ayat 2 dikatakan, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita pada waktu panen, seperti sorak-sorak di waktu membagi jarahan. Siapa yang tidak bersukacita jika harapannya bebas akan terkabul? Siapa yang tidak bersukacita jika tekanan yang selama ini membuatnya menderita akan diangkat? Siapakah yang tidak bersukacita jika ada sakit penyakit dalam tubuhnya akan segera sembuh? Tentu sukacita yang dialami akan sangat luar biasa. Tetapi bersukacitalah karena Tuhan yang menolong. Bersukacita di dalam Tuhan. Jangan sampai sukacita itu tidak sempurna karena kita hanya terpusat kepada kesombongan manusia. Terbebasnya kita dari pergumulan yang besar seringkali membuat kita tersandung untuk memuji diri dan kualitas iman kita daripada memuji mempermuliakan Tuhan yang telah melakukan perkara yang besar. Dan sukacita kita harus diletakkan dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang telah melakukan segalanya
yang terlihat tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan dapat mengerjakan berbagai perkara yang tidak ada dalam rancangan manusia sekalipun. Mungkin bangsa Israel sempat berpikir bahwa Tuhan meninggalkan mereka, karena kadang memang sebagai manusia, ketika kita bergumul dan ketika kita seperti tidak menemukan jalan keluar, kita mulai berpikir negatif kepada sesama dan kepada Tuhan. Padahal waktu kita bukanlah waktu Tuhan, karena akan ada waktunya Tuhan membebaskan kita dari persoalan itu. Dalam renungan kita mengatakan, kuk yang menekan, gandar yang di atas bahu, tongkat adalah simbol-simbol tekanan manusia. Dan dalam renungan kita dikatakan, semua telah dipatahkan. Tuhan telah mematahkan semua yang menindas, semua yang menekan, semua yang menyebabkan umat menderita. Apa yang dibanggakan manusia, seperti sepatu tentara, jubah, semua akan dilenyapkan oleh api, karena semua tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang menakutkan, tidak ada lagi yang menggentarkan, sebab Tuhan hadir di tengah dunia untuk membebaskan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Inilah nubuat yang mendatangkan sukacita yang besar, bahwa akan hadir seorang penyelamat dari keturunan Daud. Pada malam Natal ini, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya cahaya lilin yang menjadi simbol terang yang sesungguhnya terus menerangi hati kita yang gelap, mungkin karena persoalan, mungkin karena tekanan, mungkin karena penyakit, sehingga terang itu akan memulihkan hubungan yang retak dengan sesama. Terang itu akan menenteramkan hati kita. Terang itu akan menguatkan tubuh kita. Dan kedatangan Raja Damai yang kita rayakan itu mendorong kita menjadi pembawa damai yang membebaskan. Dan perayaan Natal yang akan segera kita sambut bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan beriman, dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.